Itu gunung itu sana. Itu sana sekolahku. Ya, tapi ketika kita mau menuju ke sana itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. 2 jam. Wih, Dan tantangannya itu sangat luar biasa. Karena kalau dari rumah itu kita naik perahu dulu. Jadi motor itu dikasih di atas perahu. Ya, walaupun capek tapi ketika sampai di sekolah melihat senyum bahagianya anak-anak itu serasa capeknya itu sudah hilang. tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ngopi, ngobrol olahraga dan pendidikan. Sehat mencerdaskan, cerdas menyehatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngopi, ngobrol olahraga dan pendidikan. Dan kali ini kita akan membahas tentang beasiswa pendidikan Indonesia, lanjutan daripada yang kemarin, teman-teman. Kalau kemarin kita sudah mengobrolkan terkait tentang beasiswa pendidikan Indonesia bersama penerima beasiswa skema BIM, Beasiswa Indonesia Maju, dan kali ini saya kembali kedatangan tamu hebat, beasiswa pendidikan Indonesia atau Awarde, penerima beasiswa pendidikan Indonesia skema GTK dari guru. Selamat datang Pak Jamil. Selamat datang Pak Firdaus. Saya panggil apa ini Pak? Jamil, James, atau apa? Boleh, saya suka hati. Ya. Tadi panggil makan saja. Nah, boleh dipanggil makan, itu panggilan kesukaan saya itu. Tapi teman-teman biasa memanggil saya James. James. Ya. Ini James kapan ini? Waktu kecil atau sudah saat kapan? Panggil James. Ini pada saat saya kemarin kursus di yang Kediri ya, Inggris, dan itu saya akrab sekali dipanggil itu James ya. James ya. Oke, kita panggil James teman-teman. Tapi nama lengkap kan? Ya, Jamil. Jamil, SPD, ya, yang insya Allah MPD. Amin, amin, amin. Tambah GR juga, amin. Ya. GR ya? Ya. Saya dengar itu kita Pak Jamil. Ini di Ngopi ini Pak Jamil selalu gini, dimulai dengan hal-hal yang sifatnya pribadi. Bagaimana? Sekarang aktivitas apa? Ya, sekarang aktivitas kuliah. Kuliah. Iya. Karena setelah lolos jadi awardi BPI itu kan ada surat dari Kemendikbud ya, untuk diberikan kepada awardi dibebas tugaskan dari mengajar. Jadi arti kita juga bebas tugas ya? Ya, bebas tugas. Ya. Jadi fokus kuliah. Fokus kuliah saja. Nah, sekarang sudah penyelesaian. Ya, alhamdulillah sekarang sudah sudah proposal dan sebentar lagi mau seminar. Oh iya. Luar biasa. Sedikit lagi Pak Jamil. Ya. Semoga dilancarkan. Ini teman saya satu ini, Pak James ini, ya. Dia kategori di beasiswa pendidikan Indonesia, ada namanya kelurahan. Di lurah ini beliau adalah orang yang cukup energik, masih muda, dan kalau tebakan saya benar, ya, beliau masih lajang. Betul Pak? Ya, kira-kira begitu Pak Firdaus. Ini menarik ini ya. Ini menarik ini teman-teman, kaum hawa ini untuk berkomentar. Jadi kalau ada mau spill silakan tinggalkan di kolom komentar. Nah, kelahiran tahun berapa kita Pak Jamil? Ya, sebenarnya saya kelahiran 93. 93. Berarti sudah ulang tahun kemarin bulan Agustus, dan ini masuk ke ulang tahun mungkin kemarin di Agustus. Ya, ulang tahun. Tanggal 9. Tanggal 9. Ada yang kita temani waktu ulang tahun. Nah, itu dia. Kebetulan tidak ada. Aduh. Kesempatan ini teman-teman. Ya gitu ya. Masih muda. Sudah SM. Alhamdulillah. Sudah formasi 2018. Formasi 2018. Kemudian mengajar mengajar di SD, mata pelajaran 152 Pinrang, mata pelajaran kalau kita guru kelas itu. Guru kelas, ya, guru SD. Karena guru mapelnya di SD kan cuma 2. Ya. Guru agama dengan guru olahraga. Ya. Iya. Jadi
luar biasa ini teman-teman. Jadi sekali lagi semangat juangnya ini saya punya teman atau tamu kita hari ini sangat luar biasa. Ya, terakhir saya dengar kemarin ke Kediri. Apa kita bikin di Kediri? Ya, sampai cari-cari cewek di Kediri. Ya, menarik ini Pak Firdaus. Ya, kenapa saya kemudian nekat untuk ke Kediri? Karena ada beberapa Nekat. ya, nekat. Ya, termasuk nekat karena masih ada beberapa pekerjaan. Ya, di sekolah walaupun saya sebenarnya tugas belajar, tapi masih ada membantu di sekolah ya. Masih ada kesempatan untuk membantu sama guru di sekolah. Ya. Nah, saya ke Kediri ini Pak Firdaus mengingat bahwa mimpi saya ini terlalu besar. Dan ketika saya tidak prepare dari sekarang, maka bisa saja itu mimpi-mimpi saya untuk ke luar negeri itu ya saya tersendat. Makanya saya prepare dari sekarang, saya mau improve kemampuan bahasa Inggris saya dengan cara langsung ke Kediri. Jadi mengimprove. Tapi kan itu bukan tujuan Pak James ya. Ya. Mengimprove kemampuan bahasa Inggris itu bukan tujuan. Pasti ada tujuannya. Mau diapain ini? Betul. Nah, kebetulan karena kemarin sebelum berangkat itu saya sudah dapat LOA Pak Firdaus dari Thailand di Bangkok untuk seminar internasional. Iya. Dan kalau kita presentasi di sana Pak Firdaus itu tidak mungkin dong kita pakai bahasa Indonesia untuk presentasi. Betul. Tentunya kita harus pakai bahasa Inggris untuk presentasi. Dan kemarin itu menariknya ada 10 negara yang hadir. Dan itulah makanya menjadi cambuk saya untuk kemudian belajar lebih giat lagi tentang bahasa Inggris. Ya luar biasa. Ya, daya juang tidak sembarang teman-teman. Karena banyak di antara kami ini ada beberapa teman-teman ini yang menerima beasiswa atau menjadi awardee. Mungkin ya berpikirnya beda ya, segmentasinya beda. Tapi Pak Jamil ini adalah sesuatu yang unik menurut saya karena kemarin itu mencoba untuk ke Kediri hanya untuk memperkuat. Saya yakin sudah ada basicnya bahasa Inggrisnya, hanya mau memperkuat lagi, kira-kira gitu kan? Sebenarnya jujur ini Pak Firdaus ya, adalah little sedikit ya. Saya yakin itu. Tidak mungkin kalau Bapak itu tidak mungkin lolos DPI kalau ya. Ya adalah sedikit. Cuman kalau bahasa Inggris itu tidak dibiasakan, tidak dibudayakan, maka biasanya itu akan hilang secara perlahan. Betul itu Pak. Ya, jadi teman-teman sebentar kita akan bahas terkait tentang bagaimana beasiswa pendidikan Indonesia untuk skema GTK atau guru. Jadi teman-teman guru yang menonton konten ini ya jangan di skip, tunggu dulu sebentar karena di akhir konten ini kita akan bahas tentang beasiswa pendidikan Indonesia, bagaimana caranya, kemudian bagaimana pengalamannya Bung James ini kemudian bisa lolos beasiswa pendidikan Indonesia. Saya masih mau tanya-tanya pribadi nih Bung James. Boleh, silakan. Kapan target ini menyelesaikan masalah Jam? Ada nggak targetnya? Ya sebenarnya ada beberapa. Dan memang ini sudah menjadi suatu penyakit menurut saya ya, karena dari orang tua sudah didondor, kemudian dari keluarga besar lah sudah diteror ya. Kemudian dari teman-teman ASN, dari teman-teman juga dari awardee, tanya kapan sih. Tapi saya begini Pak Firdaus, kebetulan saya anak pertama, jadi saya harus menjadi role model bagi adik-adik saya. Dan bukan cuma di keluarga saya, tapi secara umumnya di kabupaten saya. Iya. Makanya setelah itu mungkin baru memikirkan untuk membina keluarga. Tahun ini? Doakan saja. Tahun depan? ini target ini. Kalau target sih ya tahun ini. Kan kalau dari sisi kematangan apa Pi? Saya di narasumber kemarin juga saya bilang apa Pi lagi? Saya yang sama dengan Bung James ini. Apa Pi lagi? Sudah ASN. Sekarang sementara lanjut untuk program magister lewat beasiswa pendidikan Indonesia.
Apa lagi ditunggu? Jangan lama-lama. Ya, karena begini Pak Firdaus. Ya. Banyak cerita-cerita dari teman-teman yang sudah menikah itu, Ya, ternyata mereka seolah-olah kayak terikat. Ya, terikat. terikat artinya dari istrinya tidak boleh Tapi memang dia jauh-jauh untuk lanjut studi. Ya, namanya Sedangkan mimpi pernikahan. saya ini Pak Firdaus, saya mau keluar negeri. Oh. Dan ada tagline saya itu, Kurdacil itu terbatas bukan berarti tertinggal. Jadi walaupun Terbatas. saya dalam keadaan terbatas, tapi saya tidak mau tertinggal dari segi apapun. Iya, iya, iya. Nah, makanya ada baju yang biasa pakai itu Kurdacil Ya, menuju jantung Eropa. antum Eropa luar Jadi biasa. mimpi saya itu mau ke Eropa. Luar biasa ini Pak. Ini pesan-pesan kepada teman-teman yang lagi berjuang, ya. Ini salah satu award deh yang menurut saya unik dan luar biasa semangatnya. Dan tadi salah satu yang menjadi motivasinya itu tadi ada sebuah cita-cita besar, tekad kuat. Ya apa tadi? Kurdacil, guru daerah Guru terpencil daerah terpencil yang yang mau ke Eropa gitu, Eropa. mau ke Eropa, menuju jantung Eropa. karena itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Betul, betul. Ya, yang tidak mungkin. Karena apalagi nih memang kita jalannya sudah sepertinya sudah di roadmap anunya Mi, Ya. apa namanya? On the track. On the track, betul. Tinggal persiapan-persiapannya Mami ini. Tadi sempat sebut daerah tertinggal. Kenapa? Betul. Daerah tertinggal. Ada apa itu? Ya. Yang daerah tertinggal. Kebetulan di daerah tertinggal itu, ya kita tahu sendiri lah daerah tertinggal itu seperti apa. Maksudnya Bung Jamil sekarang bertugas di daerah tertinggal. Ya, betul. Oh iya iya. Saya- Kenapa bisa disebut daerah tertinggal? Ya, saya bertugas di daerah 3T itu berdasarkan SKP angkatan saya pertama pada tahun 2018 itu dan ditempatkan di sana. Langsung ditempatkan situ. Ya. Dan itu Ya. sudah masuk dalam SK Menteri Menteri. bahwa sekolah tersebut itu masuk Ada dalam daerah daerah 3T. Nah, yang menarik kemudian bahwa di sana itu ternyata siswa-siswanya itu masih ya wow lah. Maksudnya di sana tidak ada sekolah tambahan kayak TK, Jadi langsung SD. langsung SD, dan itu masuk SD itu betul-betul Ya, ya, itu ya, kita ya. sebagai guru itu harus tingkat kesabarannya itu dinaikkan lagi. Iya, karena kan dia tidak punya TK ya. Ya, dia tidak punya TK dan masuk SD baru Saya pernah rasakan itu Pak Bung. baru belajar baca Iya, tulis. iya, iya. Jadi di samping itu tentu kan tantangan, bagaimana tantangan letak geografis sekolah itu? Mungkin di spill dulu sedikit itu terkait tentang sekolah tak. Bagaimana perjalanan tak ke sana? Ataukah kita nginap di sana? Ya, jadi begini. Ya, Bagaimana? Berapa kilo kira-kira dari itu? ini menarik juga Pak Ya, ya. Firdaus. Ini perlu. Jadi, letak rumah saya Iya. ke tempat mengajar saya, Iya. tepatnya di UPTSD 152 Pindrang itu. 52 Pindrang, Kalau ya. dilihat dari segi penglihatan itu dekat sekali. Kalau dilihat Dan Ji. dari antar gunung ke gunung saja. Itu kalau kita di rumah itu gunungnya. Ini Nah, itu gunung itu sana. Itu sana Tapi sekolahku. ya, tapi ketika kita mau menuju ke sana itu membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam. 2 jam. Wih, 2 jam. 2 jam teman-teman. Iya. 2 jam itu Dan sama aja dari sini ke Jeneponto. nah, kurang lebih seperti itu. Di sana kalau bukan motor trail itu setengah Iya. mati. Dan alhamdulillah kemarin Iya. setelah adanya bantuan dari tunjangan khusus, Iya, saya beranikan untuk beli motor, trail. Ya, ya. Untuk memudahkan saya berangkat ke sekolah. Dan Itu- tantangannya itu sangat luar biasa. Karena kalau dari rumah itu kita naik perahu dulu. Jadi motor itu dikasih di atas perahu, baru Perahu. iya naik perahu. Kan di situ kan pembangkit listrik PLTA Bakaru. Nah, Iya, di situ iya. Oh, pusatnya pembangkit listrik di Sulawesi Bakaru, Selatan. Bakaru, ya. Iya, Bakaru. saya Nah, tahu. kampung saya itu Pak Firdaus. Nah, setelah melewati itu kita melewati lagi beberapa rintangan yang menurut saya itu biasa-biasa saja, tapi teman-teman yang lain itu menganggapnya sangat luar biasa karena kita tidak mendapatkan beton, kita hanya mendapatkan tanah-tanah liat di situ dan bebatuan yang berserakan. Tertarik saya. Iya, iya, iya. Sehingga itu menjadi pemicu bagi saya, walaupun Iya. capek, tapi ketika sampai di sekolah melihat senyum bahagianya anak-anak itu, serasa capeknya Iya, iya. itu sudah hilang. Jadi dari naik perahu, Naik perahu. kemudian naik motor lagi, Iya. ya darat lagi ya, Iya, dengan betul. naik gunung turun gunung, Nah, teman-teman saya biasa memanggil itu ninja Hattori. Ninja Hattori. Iya, betul, saya iya. pendaki gunung menurut Bahaya seperti itulah.
James Ninja Hattori. Begitupun kemarin waktu saya pendidikan guru penggerak Pak Firdaus, saya selalu dipanggil itu sama kepala dinas itu Ninja Hattori. Jadi sekarang sudah guru penggerak. Alhamdulillah angkatan 9 kemarin. Angkatan 9. Ya ya, calon kepala sekolah dong. Iya kan? Ya, setidaknya kan guru penggerak ini samping program pemerintah terkait tentang bagaimana implementasi kurikulum merdeka dan menjadi penggerak di sekolahnya, saya pikir itu juga menjadi bagian dari privilege-nya adalah bisa jadi kepala sekolah dan pengawas. Itu barangkali. Baik teman-teman, kita ke inti nih, inti sarinya. Lo sudah lama ini kita spill gini Pak. Bagaimana ceritanya nih kita sampai kemudian kalau lihat cerita tadi tidak perlu saya tanya esai tak ya, karena saya yakin ketika diterjemahkan pengalaman tak itu masuk ke esai, maka saya yakin kementerian sudah tahu itu bahwa ini sudah luar biasa perjuangannya Bapak guru kita di sana. Nah, apa saja trik-triknya sampai bisa lolos supaya kita berbagi ke teman-teman ini, khususnya untuk tenaga pendidik yang sementara berproses maupun yang mungkin tahun depan merencanakan untuk ikut kuliah dengan program beasiswa. Ya, apa mungkin yang bisa dibagikan ini, Bung James? Ya, baik. Ya, untuk teman-teman ya, bahwa menjadi guru itu bukan sesuatu hal yang mudah menurut saya. Ya. Kalau kita sebagai guru berhenti belajar, ya, sebaiknya tidak usah mengajar. Tidak usah mengajar. Tidak usah mengajar. Belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat. Ya. Kenapa kemudian saya memberanikan diri untuk lanjutkan studi? Ya. Karena saya melihat bahwa di sekolah saya itu butuh bimbingan khusus, butuh strategi-strategi khusus agar sekolah saya itu bisa menyaingi di daerah perkotaan. Bisa standarnya sama. Standarnya sama. Ya, walaupun kita di sana itu banyak sekali tantangannya, betul, tapi kita sebagai guru itu tidak boleh melihat itu sebagai suatu masalah ya. Masalah. Ya, dan kita harus memecahkan masalah itu. Dan apa yang saya dapatkan di S2 ini cukup membantu saya, kemudian bagaimana kemudian mengadopsi ilmu-ilmu yang saya dapatkan di S2 itu, dan saya akan terapkan di sekolah saya. Dan juga berbagi sama teman-teman guru. Iya. Terus gimana ceritanya sampai kita bisa lolos? Nah, ini ada trik-trik khususnya nih. Ya, untuk trik-trik khususnya, kalau saya perbanyak berkegiatan sosial. Kegiatan sosial. Karena kita tidak tahu bahwa doa siapa yang dikabulkan. Betul. Nah, kemudian yang kedua, perbanyaklah berdoa dan doa orang tua. Nah, itu harusnya nomor 2 ya, nomor 1 ya, nomor 1 doa orang tua. Kemudian selalu apa? Ini ya, sosial, non teknis semua ini. Ya, non teknis. Kemudian selalu ciptakan sesuatu hal yang baru mungkin. Inovasi. Terus berinovasi. Nah, kemudian tulus dalam mengajar, sehingga saya merasakan betul Pak Firdaus. Mungkin ini dari ketulusan saya. Saya tidak bisa sebenarnya membahasakan ini. Ya. Cuman ini dari lubuk hati yang paling dalam. Ya. Saya selalu terima ketika saya selalu berbuat baik atau memudahkan orang. Ya. Ada saja jalan. Ada saja jalan. Ya, kemudahan untuk menggapai cita-cita saya. Ya, termasuk sih sebenarnya ini kita tuliskan di buku. Termasuk saya daftar CPNS 1 kali, guru penggerak 1 kali, BPI cuma 1 kali juga. Alhamdulillah ya. Dan itu saya pikir bahwa mungkin ini doa-doa mereka yang saya bantu selama ini menyediakan buku bagi anak-anak di daerah 3T sampai seperti itu ya. Sehingga kemarin pada saat wawancara Pak Firdaus, saya sebenarnya yang paling sedikit waktu yang dibutuhkan wawancara untuk saya. Kenapa? Karena mereka ternyata verifikasi saja. Oh, Bapak pernah mendirikan yayasan Taman Kanak-Kanak. Pernah. Iya. Di mana? Di kampung saya. Nah, itu diverifikasi langsung. Asesornya bilang, saya tidak percaya. Coba berapa NPS-nya? Saya bilang 703-0152. Langsung dicari sama asesor. Ketemu. Oh, betul. Nama ibu kandung kamu Salma. Betul, Pak? Saya yang mendirikan ceritanya. Saya mendirikan. Kita menginisiasi. Saya mendirikan, iya. Ibu Salma sebagai, karena ibu saya, dia jadi kepala sekolah. Nah,
Ya. Kemudian ditanya lagi, di esai kamu, Pak Jamil, saya melihat bahwa kamu juga punya taman baca masyarakat. Iya, iya. Betul. Dan itu di bawah naungan Pustaka Bergerak. Iya, iya, iya. Nah, ditanya lagi sama Pak Asesor, apa nama kampung bacanya? Pustaka Bergeraknya, sorry. Apa namanya? Saya bilang kampung baca. Dicari lagi sama Asesor. Oh betul. Luar biasa ya. Nah, bilang bahkan sampai ditanya sudah berapa buku yang ada di sana. Bilang pendaftaran kemarin, saya data kemarin itu kurang lebih 2000 buku dan itu 2000 buku itu tidak pernah ada yang saya beli. Itu murni sumbangan dari teman-teman pegiat literasi di seluruh Indonesia. Jadi Bapak sebenarnya sebelum jadi guru penggerak itu sudah menggerakkan orang-orang ya untuk pendidikan. Ya, alhamdulillah kurang lebih seperti itu. Karena memang saya merasa kayak terpukul melihat terpanggil. Ya, terpanggil artinya Terpanggil juga ya untuk berbuat sesuatu hal yang baik. Betul, betul, betul. Bahkan bukan hanya di kampung saya, tapi di kampung-kampung yang Bapak cocoknya jadi pahlawan pendidikan kalau begitu. Serius ya. Karena kan kalau Itu kayak untuk hari ini untuk berjuang dan berperang merebut kemerdekaan kan tidak mungkin ya. Tetapi kalau yang hari ini kita yang bisa pantaskan untuk menjadi pahlawan adalah malah khususnya di bidang pendidikan adalah orang-orang yang berani pasang badan berbuat di tengah keterbatasan itu tadi. Dan ini sudah luar biasa, Pak. Saya malah tertarik untuk buat konten khusus untuk bisa jalan-jalan dengan Bung James ini. Kalau diperkenankan untuk bisa jalan-jalan spill sedikit terkait tentang karya-karya Bung James yang ada di Kabupaten Pindrang. Boleh. Menarik sekali teman-teman. Dan ini cukup menginspirasi kita semua bahwa di tengah keterbatasan Bung James masih punya pemikiran untuk berkontribusi untuk negara ini, mengambil peran yang saya yakin tidak semua juga punya kesempatan dan punya semangat seperti itu. Ya, ini luar biasa. Saya sebenarnya mau bicara banyak tentang beasiswa pendidikan Indonesia, jadinya kita spill terkait tentang tapi nanti kita buatkan konten lainnya teman-teman. Terus terkait tentang beasiswa pendidikan Indonesia ini Bung James, kan ada dua seleksinya, satu administrasi dan satunya wawancara. Mungkin bisa sedikit diberikan tipsnya kalau administrasi gimana, kemudian wawancara apa saja yang perlu disiapkan. Ya, untuk administrasi dulu ya Pak Firdaus. Jadi sebelum kita melakukan pengurusan ya kita harus betul-betul baca juknisnya, petunjuknya. Karena kemarin juga Pak Firdaus saya termasuk di administrasi saya itu sanggah ya. Ya, karena rekomendasi itu dari kepala sekolah. Yang saya tulis, yang saya store kemarin pada saat yang pertama kan, ternyata masa sanggah itu harus dari kepala dinas. Dan makanya saya sarankan kepada teman-teman yang mau mendaftar beasiswa pendidikan Indonesia, baca dulu dan pahami dulu, dan kemudian banyak berinteraksi sama teman-teman yang lain, minta petunjuknya dan ikut coaching klinik. Nah betul, makanya ikut kelurahan klinik, ya kelurahan. Karena kelurahan itu kalau adakan gratis. Ya, betul sekali. Kemudian untuk wawancara ya. Wawancaranya gimana tipsnya kemarin? Waktu wawancara. Jadi kemarin itu saya persiapkan cukup pahami materi saya. Oke, pahami materi. Dan sebenarnya itu tidak terlalu sulit bagi saya karena saya sendirian tulis dan itu murni tidak ada plagiasi. Bikin bikin rangkuman ini kira-kira pertanyaannya apa yang keluar, gitu ya. Ya, dan alhamdulillah kebetulan kemarin saya juga mendapat informasi dari pihak kelurahan sebelumnya 2.0 ya bahwa nantinya itu kemungkinan pertanyaan yang muncul ini, makanya saya pelajari kemudian bagaimana kemudian saya berusaha untuk belajar di cermin dan alhamdulillah saya juga punya kesempatan untuk di coaching klinik dari 4 lurah. Ada lurahnya UNM, lurahnya Unhas, UNY, UNJ. Mantap. Dan itu luar biasa menurut saya. Mantap persiapannya. Ya. Jadi itu teman-teman ya pengalamannya. Kalau misalnya teman-teman berminat, ya tidak bisa bisa lebih. Ya betul. Tidak bisa instan. Nggak bisa. Harus memang berproses teman-teman. Kalau dari saya ya Pak Firdaus, mungkin ada statement sesuatu yang akan kita gapai itu
harus mentompi orang capek, Pak Firdaus. Ya, Harus ya, mentompi ya. orang pusing. Karena kapan kita tidak pusing, berarti kita tidak berpikir. Ya, berpikir. Iya. Dengan adanya pusing itu, maka kita akan berpikir mencari mencari solusi. Solusi. Bagaimana kemudian mempersiapkan yang dibutuhkan nantinya. Iya. Betul. Jadi demikian teman-teman, tips trik yang disampaikan oleh. Jadi kita ini lengkap. Pertama, kita diberikan inspirasi dengan pengalaman Bung James. Yang kedua, kita sudah dikasih tips dan triknya untuk teman-teman guru yang akan mengikuti beasiswa pendidikan Indonesia baik tahun ini maupun tahun depan. Dan saya sedikit melakukan disclaimer bahwa konten kita kali ini diambil atau dilakukan di kafe di Makassar yang kebetulan ini karena outdoor ya, ada sedikit bising sih sebenarnya, sehingga mungkin agak sedikit terganggu terkait tentang soundnya. Namun yang pasti apa yang disampaikan Bung James tadi tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu teman-teman yang anggap ini sebagai sebuah bermanfaat, silakan di-share, like, share, bagikan ke teman-teman lain supaya kebermanfaatan ini bukan berhenti di kita tapi ke orang lain. Dan jangan lupa tentunya subscribe konten ini untuk channel ini untuk mendapatkan konten-konten terbaru dari channel ini, teman-teman. Terima kasih Bung James sudah bergabung di Ngopi. Saya harusnya terima kasih ini. Kapan-kapan lagi nih saya, dengan ini saya bisa bercerita ya tentang. Saya malah menantang kita untuk bikin bukunya. Oh boleh. Karena kebetulan saya kemarin bikin buku itu yang terkait tentang Jalan Ninja, beasiswa pendidikan Indonesia. Saya cerita pengalaman saya, ya. Saya spill pengalaman saya di situ, kemudian baru teknisnya. Siap. Kira bisa itu, Bung James. Boleh Ya, kita berkolaborasi. Kita anukan. Ya, saya kira demikian teman-teman obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan semua obrolan kami ini bermanfaat tidak hanya kepada teman-teman guru tapi seluruh halayak yang menyaksikan konten kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam edukasi. Terbatas bukan berarti tertinggal. Mantap.